Masih semangat memuji Tuhan, oke? Come on. Sama-sama nyanyikan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Yes. Kau lagu-lagu berjalan hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Come on, oke, sing. Dari hatiku menari pujian bagimu, oh sukacita Kau hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Kau hadir di sini. Karyamu mempesona, kau angkatku dari dalam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau lagu-lagu berjalan mulutku bersorak namamu. Here we go. Hatiku menari pujian bagimu, oh sukacita Kau hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Kau hadir di sini. Ayo sama-sama tepuk tanganmu di atas kepala, come on. One more time. Nyanyikan dari Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Kau hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Kau hadir di sini. lambaikan tanganmu. Engkau hadir di sini. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, come on. Woo! Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Sama-sama kita katakan.
anugerahmu hari ini aja. Bukankah aku buatku, namun karena Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. penyembahanku
Yesus, mengiring Yesus, itulah kesukaan. Itulah semua aku. Katakan ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan jadikan hamba yang berkenan selalu. Come on, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Buat seluruh Army of God di regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan juga Australia. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Apa yang kami rasakan di sini kalian juga sama-sama rasakan di rumah. Pastikan bahwa setiap kita maksimal mengikuti ibadah hari ini. Saya juga mau mengingatkan bahwa kita ada komunitas yaitu Connect Group, dan hari-hari ini Connect Group dilaksanakan secara online. Buat kalian yang belum tergabung di dalam Connect Group, kalian bisa menghubungi setiap gembala gereja lokal masing-masing. Dan bagi kalian yang baru pertama kali hadir, saya juga mengucapkan welcome home. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan, bukan? Dan buat kalian yang belum tertanam di gereja manapun, silahkan menghubungi nomor telepon di bawah ini supaya kami bisa memfollow up kalian untuk kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengalami Tuhan di tempat ini. Dan terakhir saya mau mengatakan, stay at home, stay healthy, kejar Tuhan, jangan lupa berdoa dan tetaplah kuat. Karena di dalam Tuhan kita akan menemukan pengharapan, dan karena semua yang baik itu sudah Tuhan berikan. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi-Mu, dan ini adalah bukti bahwa Engkau sudah memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube PS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmssidoarjo.
Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088-2199345 atas nama Gereja Mawar Charon. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song, a desire I see. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see.
word of God, taruh kedua tanganmu di dada. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still love will remain. Jesus, I love you. Oh, it's just us. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How we love you, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Kau nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami. Kau mengasihi setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami ada hari ini sampai hari ini semua karena pertolongan-Mu, karena berkat yang daripada-Mu. Tidak ada satu orang pun dari antara kami semua di tempat di mana kami hari ini ada ya Tuhan. Kami hidup karena kekuatan kami, tapi semua karena berkat dan karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini berbicara kepada setiap kami, kepada hati kami ya Tuhan, kepada hidup kami dan ubahkan. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami dan Engkau siap mengubahkan kami lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Oke, bagi kalian semua yang ada di rumah, silakan duduk juga semuanya. Saudara, senang sekali Shalom bisa berjumpa dengan Army of God. Sekalian yang ada di tempat di mana kalian berada, masing-masing di rumah kalian, mungkin ada juga yang di ada yang di kamar tidur, ada yang di ruang tamu dan lain sebagainya. Senang sekali bisa menyapa dengan kalian semua. Apa kabar kalian? Saya percaya bahwa hari-hari ini, minggu-minggu yang semakin sudah lama ya, kita juga sudah nggak ibadah. Saya yakin sekali bahwa kalian semua Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kekuatan. Dan hari ini saudara ya, ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara ya, mari kita sama-sama lihat terlebih dahulu di Markus pasal yang ke-16 saudara ya. Markus pasal yang ke-16 mulai dari ayat yang ke-9 saudara ya. Markus pasal yang ke-16 mulai dari ayat yang ke-9. Ya, perikopnya adalah Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Dan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Saya bacakan ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu
Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, tadi kita baca sama-sama bagaimana ketika Yesus terangkat ke surga. Sebelum terangkat ke surga, sebelum naik ke surga, Yesus itu kasih penglihatan penampakan dirinya, saudara. Bukan sekedar penglihatan di dalam mimpi atau di dalam hanya sebuah visi, enggak. Tapi melihatkan kepada mereka semua, para muridnya secara fisik, secara badan, saudara ya. Dan ditunjukkan kepada mereka bahwa dia bangkit, dia benar-benar bangkit. Dia bukan hanya sekedar berbicara bahwa dia akan bangkit, tetapi faktanya adalah benar-benar dia bangkit. Dan saudara, setelah dia menemui seluruh murid yang dia muridkan, saudara, kemudian sudah tiba waktunya untuk dia kembali ke surga, saudara. Nah, ketika dia mau kembali ke surga, saudara, dia kasih pesan-pesan, banyak sekali pesan-pesannya. Dan saudara lihat, sesudah itu Tuhan Yesus kemudian terangkat ke surga. Saya percaya ketika Tuhan mau naik ke surga, dia persiapkan semuanya. Gak mungkin dia tinggal begitu saja. Ada sesuatu yang pasti dia persiapkan untuk meneruskan pekerjaannya, untuk meneruskan apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi hatinya. Dan Tuhan juga mempersiapkan bukan hanya murid-murid yang dia muridkan secara langsung, tapi seluruhnya, semua orang yang juga akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun ditinggalkan sendirian, saudara. Saudara, judul kita hari ini adalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan Yesus itu sudah mempersiapkan semuanya dari awal. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan dengan detail semuanya. Apa saja yang dia persiapkan? Dia bukan hanya mempersiapkan pengajarannya, dia bukan hanya mempersiapkan mentalnya, tapi dia juga mempersiapkan semua yang ada di dalam diri murid-murid tersebut. Ada beberapa waktu sebelum ini adalah perkataan Yesus, yang dicatat ini adalah perkataan Yesus sesudah dia bangkit dari kematiannya. Tetapi sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus itu mati di atas kayu salib, dia juga sudah mempersiapkan para murid-muridnya dan semua orang yang akan percaya kepada dia ketika masa di mana Tuhan akan naik ke surga. Mari kita sama-sama lihat, saudara, di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan berkata demikian, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, ini adalah peristiwa di pasal ke-14, nanti kita pelajari sama-sama, kita baca sama-sama semuanya. Saudara, pasal 14 ini ditulis sebelum Yesus itu ditangkap, sebelum Yesus itu disalibkan, sebelum Yesus juga bangkit dari kematian, dan sebelum Yesus itu naik ke surga. Dia sudah persiapkan, dan ada banyak hal yang dia katakan sebelum dia menuju ke dalam peristiwa rangkaian di mana dia akan naik ke surga, saudara. Apa saja yang dia persiapkan? Dia berkata bahwa jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku karena aku menyediakan tempat bagimu di surga. Ternyata saudara, tempat di surga dia bukan hanya menyiapkannya dalam waktu yang mepet. Ternyata dia sudah merencanakannya jauh-jauh hari.
Tuhan Yesus itu gak pernah meninggalkan kita, dan di pikiran dan di dalam hatinya itu selalu ada kita. Army of God, Tuhan itu tidak pernah meremehkan siapa kita. Tuhan tidak pernah memandang kita ini siapa, baru Tuhan itu memperhitungkan kita. Tuhan tidak pernah melihat dulu apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, baru Dia mengerjakan sesuatu yang berharga. Enggak. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, mengasihi kita dari sejak kita ini sudah bakal anak, sudah terbentuk di dalam kandungan ibu kita. Dan Dia itu sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Salah satunya Dia berkata bahwa aku sudah menyiapkan tempat bagimu di surga. Saudara, kalau kita bayangkan ada tempat bagi kita di surga, saudara, berarti kalau seandainya Tuhan mengizinkan kita kembali ke surga suatu hari nanti, kita percaya bahwa kita nggak perlu ragu-ragu lagi, sebab di situ ada tempat tinggal bagi kita. Satu kali saya di awal tahun 2020 ini, saudara ya, sebelum terjadi masa-masa ini, saya bertemu dengan satu orang ya, orangnya sudah dewasa, saudara, usianya sudah lebih tua dari saya, dan kemudian dia bercerita kepada saya kalau tidak salah tanggal 25 atau 26 Desember, orang tuanya itu dipanggil, orang tuanya yaitu papanya dipanggil ke surga, saudara ya, pulang ke rumah bapak. Nah, detik-detik menuju ke sana, dikatakan bahwa papanya itu berkali-kali ngomong sama dia, ayo di sini, di sebelah orang tuanya itu. Jadi papanya ini sudah kayak minta anaknya untuk gak meninggalkan dia, saudara ya. Yang rawat ya ibu yang bercerita kepada saya, dirawatlah ayahnya. Kemudian kalau tidak salah, saudara ya, besoknya 2 hari berikutnya itu ibu ini harus masuk kerja. Nah, papanya itu bilang begini, dia bilang gini, kamu temani papa ya. Terus anaknya bilang gini, Pak, kalau 2 hari besok saya nggak bisa temani papa lagi, soalnya saya harus kerja. Papanya diem, oh iya. Tetapi saudara, menjelang ke sana, besoknya dia mau bekerja hari ini. Selama 2 kali dia berkata kepada anaknya, pagi dan sore waktu itu. Dia panggil anaknya, dia berkata, lihat ke atas. Dia bilang, Papa lihat itu loh, ada banyak orang kudus, ada di atas itu. Anaknya ketakutan dan berkata, Papa ngomong apa sih? Tidak ada siapa-siapa. Papanya bilang gini, Papa ini sudah gak lama. Rasanya Papa gak bisa lewat akhir tahun ini. Tuhan akan segera menjemput Papa. Terus anaknya karena ketakutan didoakanlah papanya dan berkata, Tuhan, aku minta supaya Papa gak lihat apa-apa. Setelah itu selesai, saudara. Sorenya papanya bicara begitu lagi. Dia berkata begini, lihat di atas ada orang-orang kudus yang akan menjemput. Terus kemudian anaknya berkata begini, Papa ngomong apa sih? Didoakan lagi. Setelah itu papanya diam. Besoknya adalah hari di mana ibu ini bekerja. Papanya dikasih tahu, Pak, aku kerja ya. Papanya diem. Saudara, ternyata ketika ibu itu kerja, sore harinya papanya dipanggil Tuhan. Dan pulang ke rumah bapak. Anaknya, si ibu ini ketika bercerita kepada saya, dia nangis. Di dalam hati saya pribadi, saya kayak terharu gitu. Seperti seakan-akan saya ada di dalam hati saya. Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan berbicara dalam firman Tuhan, Tuhan menyediakan tempat tinggal. Tuhan tuh gak pernah bohong. Tuhan itu memang akan menyediakan tempat bagi kita dan akan menjemput kita. Saudara, Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi Bapak itu, Tuhan mengasihi kita semua juga. Kalau Bapak itu dijemput Tuhan, kita juga suatu saat juga akan dijemput oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Sebelum dia naik ke surga, saudara, dia sudah merancangkan ini. Kemudian Thomas berkata demikian. Di ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini juga kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia.
Dia persiapkan juga saudara, selain ngomong bahwa aku menyediakan tempat di surga. Dia juga mempersiapkan bahwa memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai Tuhan Sang Juru Selamat. Tapi dia memperkenalkan dirinya juga bahwa di dalam aku, ketika engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa di surga. Dia juga membukakan jalan bagaimana caranya supaya bisa mengenal Bapa di surga. Dia memberitahukan jalannya kepada murid-muridnya dan kepada kita, saudara-saudara. Bagaimana kita ke surga? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan menuju ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Dan bagaimana caranya kita mengenal Bapa di surga? Hanya melalui Tuhan Yesus. Thomas sudah 3,5 tahun sama-sama Tuhan, tapi dia nggak ngerti. Dan ada satu muridnya lagi juga bertanya pertanyaan yang sama, dia juga nggak ngerti. Di ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Filipus tanya, Tuhan, kenalkan Bapa itu kepada kami. Dan Tuhan berkata, kamu sudah lama sama aku, masa kamu gak kenal Bapa? Pertama Thomas, yang kedua Filipus. Saya percaya gak cuma Thomas, gak cuma Filipus. Seluruh murid-murid yang lain juga bingung. Karena mereka masih belum ngeh, masih belum mengerti. Yesus waktu itu masih ada bersama-sama dengan mereka, belum ditangkap, belum hari itu mengalami penyiksaan, belum naik ke atas kayu salib, belum mati di atas kayu salib, belum dikuburkan, belum bangkit. Dan mereka belum lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus naik ke surga. Mereka belum mengerti semua apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi sebelum mereka semua mengerti, Tuhan kasih tahu. Tahukah saudara? Tuhan itu mempersiapkan kita bukan ketika saat kita sudah mengerti. Tapi Tuhan mempersiapkan kita sejak kita belum mengerti. Sama seperti orang tua yang mempersiapkan anaknya yang berkata, waktu anaknya masih kecil, nak besok kamu harus jadi orang sukses. Sebenarnya anak usia 7, 8, mungkin 5, 6 tahun ketika orang tuanya berkata, kamu harus jadi orang sukses, gak usah jauh-jauh. Kalian semua yang Army of God Teens, ketika orang tua berkata bahwa kamu harus jadi orang sukses. Di bayangan kita semua, di bayangan kalian semua, apa sih arti orang sukses? Sukses itu apa sih? Apakah dengan memiliki uang yang berlimpah-limpah? Semua kebutuhan terpenuhi, tidak pernah kekurangan. Semua apa yang kita mau terpenuhi, kita mau kemana bisa, mau lakukan ini bisa, ini dan itu bisa. Atau apa? Apa ini maksud dengan sukses? Apakah sukses artinya tidak pernah mengalami penolakan? Apakah sukses artinya tidak pernah mengalami kegagalan? Apa arti sukses? Tapi saudara, sebelum kita semua mengerti apa kata sukses, orang tua sudah mempersiapkan kita dari kita kecil. Karena mereka sangat mengasihi kita. Sama seperti Yesus mempersiapkan para murid dan mempersiapkan kita semua. Pada waktu kita baca firman Tuhan ini, mungkin banyak dari antara kita ketika kita baca firman Tuhan ini kita nggak ngerti. Apalagi murid-murid yang hari itu dikasih tahu, mereka belum melihat apapun, belum mengalami apapun, belum dengar apapun, peristiwa apapun. Mereka harus dikasih tahu ini. Apa sih maksud dari semuanya ini? Tuhan mempersiapkan kita sejak kita ini belum mengerti. Tujuannya apa saudara? Tujuannya ketika itu terjadi dan pikiran kita sudah dewasa, hati kita sudah siap menangkap. Saudara, kita sudah gak perlu waktu lagi untuk mencerna dan kita berkata, oh pantes ya Tuhan kok ngomong ini.
Pantes ya kok orang tuaku ini bilang begini, kamu suatu hari harus jadi orang sukses. Kamu suatu hari harus jadi orang yang berguna. Jangan lakukan segala sesuatu yang merusak nama baikmu. Jangan lakukan ini dan lain sebagainya. Oh ternyata begini ya contohnya. Oh ternyata begitu ya akibatnya dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus tuh baik. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia persiapkan kita dari sejak kita ini belum mengerti. Dan Tuhan berkata kepada Thomas dan Filipus, kalau engkau mengenal aku, engkau akan mengenal Bapa di surga. Karena Bapa di surga ada di dalamku dan aku ada di dalam Bapa di surga. Saudara, dan Tuhan berkata, kalau engkau berdoa dan minta atas namaku, maka aku akan memberkatinya. Saudara, Tuhan itu sudah mempersiapkan. Bagaimana kalau Tuhan itu tidak ada secara fisik bersama-sama dengan kita? Bagaimana kalau dia nggak ada secara fisik bersama dengan murid-muridnya? Apakah kemudian murid-muridnya merasa kesepian? Apakah kemudian murid-muridnya nggak bisa berkata apa-apa? Tidak bisa berbuat apa-apa? Dia sudah mempersiapkan. Kalau dulu ada Tuhan Yesus, segala sesuatu yang tidak bisa murid-murid lakukan, Tuhan Yesus yang lakukan. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Tuhan sudah kasih bekal. Kalau engkau berdoa dalam namaku, maka permintaanmu akan dikabulkan. Saudara, Tuhan itu sudah kasih senjata kepada para muridnya. Tuhan gak pernah meninggalkan seorang diri. Dan berikutnya saudara, di ayat yang ke-13. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus juga bukan sekedar hanya memberikan suatu bekal tanpa penyertaan, tanpa ada seorang pribadi yang menemani kita di dalam dunia ini. Tuhan berkata, aku akan mengutus roh kebenaran. Siapa itu? Roh Kudus. Tuhan mengutus Roh Kudusnya untuk tinggal bersama-sama dengan kita, ada di dalam kita. Sehingga saudara kita ini tidak yatim piatu. Sehingga kita ini tidak ditinggalkan sendirian. Dia bukan hanya sekedar naik ke surga dan berkata, aku sudah bebas tugas. Selesai semua tugasku di dunia. Dan ini waktunya aku bersenang-senang, ini waktunya aku berlibur. Sekarang aku sudah kasih bekal kepada manusia, biar mereka kerja sendiri. Biar mereka semua berusaha sendiri. Biar mereka hari ini memelihara hidupnya sendiri. Toh mereka suatu saat pasti ngerti, toh mereka sudah dewasa. Masa sih gitu aja gak bisa? Tuhan gak pernah meremehkan kita saudara. Dia kasih pribadinya untuk bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan bahwa diam di dalam kamu. Bukan hanya seseorang yang hanya datang kalau kita panggil. Dan kemudian pergi kalau kita nggak panggil. Dia hanya ada ketika kita panggil. Dan ketika kita nggak panggil dia nggak ada. Enggak. Dan dikatakan diam di dalam kamu. Diam di dalam kita. Diam di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Apa tujuannya Roh Kudus diutus kepada kita? Ayat 25 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan mengajarkan segala sesuatu kebenaran. Apa yang boleh, apa yang tidak. Apa yang harus, apa yang jangan dilakukan. Dan dikatakan mengingatkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Apa itu saudara? Firman Tuhan. Apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan. Roh Kudus yang mengingatkan. Roh Kudus yang memberikan sinyal di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Jangan ke sana, jangan tempuh langkah ini, jangan tempuh langkah itu. Jadi saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia bukan hanya kasih nasihat. Dia bukan hanya mempersiapkan ketika kita ini belum mengerti. Bukan hanya dia memberikan arahan dan petunjuk bahwa dia ketika kita mengenal dia, kita mengenal Bapa di surga. Tetapi dia memberikan juga pribadi, sosok pribadi untuk tinggal di dalam hidup kita. Untuk memberitahukan segala sesuatu apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, dan yang keempat, Tuhan berkata bahwa
Ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa telah lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum semuanya itu terjadi. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yang keempat, saudara, Tuhan memberikan apa kepada kita? Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Apa sih damai sejahtera, saudara? Damai sejahtera itu berbicara tentang perasaan tenang, perasaan aman, perasaan teduh, perasaan tidak goncang. Bukan berarti bahwa perasaan aman, tenang, tidak goncang itu perasaan yang hanya ada ketika kita tidak ada masalah. Itu beda, makanya firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Kalau standar dunia, arti damai sejahtera artinya tidak punya masalah, artinya sedang diberkati, artinya sedang tidak ada apa-apa di dalam hidupnya, lagi sukacita, lagi seneng, lagi tidak ditinggal temennya, lagi tidak ada yang mengusik dia. Tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan, itu artinya damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak masuk akal, yang di luar akal pikiran kita. Apa itu, saudara? Di dalam segala keadaan, di dalam segala musim, kita ini bisa tinggal tenang, kita bisa tinggal teduh, kita bisa tinggal nyaman, kita bisa tinggal aman. Kenapa, saudara? Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu jalan ke surga. Kita tahu, kita mengenal pemilik surga, langit dan bumi. Damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Dan dia memberikan kepada kita. Hari ini pertanyaannya adalah, apakah ketika engkau hari ini mendengar firman Tuhan hari ini, damai sejahtera itu ada di dalam dirimu? Kalau damai sejahtera itu belum tinggal di dalam dirimu, mari saudara cross check. Kenapa? Damai sejahtera itu tinggal kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hatimu. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hatimu. Karena sumber damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus belum bertahta di dalam hatimu, damai sejahtera itu tidak akan pernah ada di dalam hatimu. Kamu bisa punya banyak masalah, tapi kamu bisa tenang. Kamu bisa punya banyak hal yang tidak bisa kamu pikirkan, tidak bisa kamu pecahkan, tidak bisa kamu atasi. Tapi kamu merasa aman, kamu merasa tidak ditinggalkan. Tidak ada orang di sekitarmu kiri dan kanan, tapi kamu merasa kamu tidak sendirian. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus di dalammu. Ada perasaan tenang, teduh. Kok bisa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam dirimu. Kalau army of God di antaramu belum ada perasaan damai sejahtera, sekalipun engkau rajin ke gereja, bahkan engkau sudah pelayanan, tetapi selama ini sehari-hari hidupmu tidak pernah mengundang Yesus hadir di dalam hidupmu. Dengan cara apa? Engkau selalu menolak dia, tidak pernah melakukan firman-Nya, engkau selalu melakukan dosa, tinggal di dalam dosa. Engkau menyesalinya, tapi engkau tetap melakukan dosa itu, tetap melakukan dosa ini. Dosa itu, bahkan engkau berkata bahwa aku gak bisa, hidup toh masih panjang, usiaku masih panjang. Aku masih mau melakukan hal yang enak, nanti kalau sudah tua aku akan lepaskan dosaku ini. Engkau masih tinggal hidup di dalam dosa. Bagaimana damai sejahtera bisa tinggal di dalam hidupmu? Tidak bisa, saudara. Tuhan Yesus ketika naik ke surga bukan lepas tangan dengan kita. Dia memberikan segala sesuatu kepada kita, termasuk damai sejahtera. Kalau hari ini di dalam hidupmu tidak ada damai sejahtera, saudara cross check kembali. Apakah Yesus masih tinggal di dalam hidupmu atau sudah engkau usir pergi? Saudara, Tuhan Yesus selalu menawarkan diri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus selalu mengajak,
Tuhan Yesus selalu mengundang. Dan Tuhan Yesus selalu ingin tinggal masuk di dalam hati dan hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah engkau juga mau Yesus tinggal di dalam hidupmu? Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya 4 hal itu surga menjadi milik kita? Jalan ke surga itu saudara, jalan supaya kita tahu jalan menuju ke Bapa itu menjadi milik kita. Karena Tuhan sudah mempersiapkan sejak kita belum mengerti. Kita dikasih tahu itu loh jalan menuju ke Bapa itu melalui Yesus. Satu-satunya hanya melalui Yesus. Gimana caranya supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa menerima? Ada banyak orang berkata tahu. Ada banyak orang tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Tapi dia gak bisa menerima di dalam hatinya. Ada banyak perlawanan di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Kenapa saudara? Dia ada banyak perlawanan. Karena saudara belum ada di dalam hatinya, belum ada kasih karunia untuk bisa menerima Yesus. Apakah Tuhan tidak ingin memberikannya? Tuhan selalu ingin. Tetapi masalahnya orang itu gak mau, gak buka hati. Gimana caranya supaya itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bukan hanya ketika kita ini di awal pertobatan. Tapi ketika di proses hidup kita juga. Ketika kita mengalami hal kecil, hal besar, bahkan hal yang sangat besar. Kita dari masa muda kita kemudian menginjak kepada masa profesional muda. Kita kemudian menginjak kepada masa kita jadi orang tua. Ke masa tua kita mengalami kesulitan yang kecil, kesulitan yang besar. Kita selalu percaya pegang kepada janji Tuhan. Ada banyak orang loh saudara. Dulunya cinta Tuhan, dulunya sungguh-sungguh, dulunya bahkan pelayanan berapi-api. Melalui proses hidup yang begitu panjang, dia kemudian menyadari bahwa apa yang kulakukan dulu ya, aku terlalu polos dulu. Aku terlalu tidak mengerti apa-apa dulu. Ternyata hidup memang berat ya. Ternyata apa yang ku perjuangkan dulu itu ya, itu ternyata banyak hal yang aku tuh harus ubah. Ada banyak orang yang dulunya percaya firman Tuhan, benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan. Karena proses hidup, dia kemudian menjadi orang yang menggunakan firman Tuhan itu dicocokkan dengan pola pikir dan hatinya. Bagaimana caranya? Supaya kita percaya bahwa ada tempat tinggal di sorga buat kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu sejak kita ini belum mengerti pun. Dan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara dia memberitahukan jalan menuju Bapa di surga. Dan kemudian dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Bagaimana caranya? Supaya kita itu terus ada. Kita pegang terus di dalam hati kita saudara. Dan itu tidak pernah pergi di dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita 2 hal. Yang pertama saudara, dia berkata demikian. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan berkata bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang bukan hanya mendengar, tetapi orang yang melakukan perintah Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dikatakan bahwa aku akan menyatakan diriku kepadanya. Bukan hanya sekedar kita ingat firman Tuhan dan sekedar berhenti di situ aja. Tuhan itu bukan sebuah tuntutan di dalam hidup kita. Bukan sebuah hukum di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, sekarang kita membacanya, mungkin sekarang engkau belum mengalami apa-apa, engkau tidak merasakan apa-apa. Sekarang kau hanya membaca, kau hanya berusaha mengerti, berusaha paham. Tahukah saudara, di dalam prosesmu hari demi hari, Tuhan akan menyatakan firman-nya di dalam hidupmu. Satu demi satu, sampai engkau benar-benar mengerti. Sampai engkau benar-benar mengerti dan sampai benar-benar firman itu hidup di dalam hidupmu. Saya dulu punya satu ayat firman Tuhan, waktu itu saya SMA kalau tidak salah. Saya SMA, saya punya ayat firman Tuhan Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya pegang itu. Saya hafal satu ayat itu saudara, waktu itu SMA. Saya nggak ngerti maksudnya karena saya baru
mula-mula bertobat saudara ya, gak terlalu mengerti firman Tuhan, saya masih baru belajar. Percayalah kepadaku dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya gak ngerti artinya, yang saya ngerti adalah percaya kepada Tuhan. Yang bersandar kepada pengertianmu sendiri, saya kurang mengerti. Maksudnya apa sih bersandar dengan pengertianmu sendiri? Jadi setiap hari saya ingat satu ayat itu. Sampai satu kali di dalam proses hidup saya, proses demi proses, saya mengalami berbagai peristiwa yang saya tidak pernah bisa pecahkan di dalam kehidupan saya. Yang saya tahu adalah, waktu itu ya, yang saya tahu adalah saya harus jadi orang yang bisa kuat di dalam hidup saya harus jadi orang yang bisa mengatasi permasalahan hidup saya, supaya saya ini bisa tetap hidup, supaya saya ini bisa tetap kuat, supaya saya ini bisa jadi kekuatan buat keluarga saya. Itu aja. Tapi saya nggak ngerti bahwa kata jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, sampai peristiwa demi peristiwa terjadi, saya menggunakan pikiran saya, jalan keluarnya adalah kekuatan pikiran saya. Jalan keluarnya adalah kepandaian saya, jalan keluarnya adalah cara saya. Jalan keluarnya adalah bagaimana saya menyelesaikan masalah tersebut. Satu kali keluarga saya mengalami kebangkrutan yang total. Dan saya sempat hampir mau selesai saudara ya, mau drop out sekolah juga karena orang tua saya nggak mampu. Tapi puji Tuhan hari itu saya dapat keringanan uang sekolah saudara ya waktu itu. SMA dan itu pun orang tua saya masih belum bisa membiayai semuanya. Kenapa? Karena saya sekolahnya di luar kota, saudara ya. Saya sejak SMP saya sudah sekolah di luar kota. Dan kemudian saudara, saya bingung banget. Hari itu pikiran yang saya nggak pernah bisa bayangkan, keluarga saya berantakan luar biasa. Di rumah mama saya nangis-nangis. Waktu itu saya lagi liburan. Saya masih ingat saya duduk di kursi. Saya bingung. Saya tidak tahu harus menyelesaikan bagaimana. Saya duduk di kursi, mama saya nangis teriak-teriak. Waktu itu ada nenek saya, adik saya juga ada di situ, tapi adik saya nggak ngerti apa yang terjadi karena dia masih kecil di SMP waktu itu. Papa saya hari itu menjadi menjadi TKI ke negara lain, saudara ya. Dan waktu itu papa saya belum dapat pekerjaan di negara itu. Pekerjaannya nggak tetap, belum bisa kirim uang. Untuk dia pergi ke sana pun harus pinjem uang karena banyak sekali biaya yang diperlukan, biaya tiket pesawat dan lain sebagainya. Jadi hutang juga semakin menumpuk. Saya masih ingat saya duduk di kursi itu saudara ya, saya bingung. Harus apa ya? Sekolah saya itu bagaimana ya? Saya cuma ingat ayat itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tiba-tiba nenek saya berkata begini kepada saya. Kamu kan sudah SMA kelas 2. Dia berkata begitu. Kamu sebaiknya berhenti. Biarkan adikmu aja yang sekolah. Kamu bantu mamamu di sini kerja. Mama saya buka toko tapi tokonya sudah gak ada barang saudara. Karena keluarga kami bangkrut. Dan hutang tuh banyak sekali. Saya waktu itu duduk di kursi, saya diem, saya tidak jawab. Saya di hati itu bingung. Tapi benar apa kata firman Tuhan? Damai sejahtera itu tinggal. Saya kayak merasa tidak bingung. Saya sekalipun di pikiran tuh tidak tahu mau jawab apa. Bingungnya itu karena tidak tahu mau jawab apa. Tapi di hati kayak teduh, kayak tenang, kayak aman. Kayak tidak merasa aku harus melakukan ini dan lain sebagainya. Enggak. Saya cuma di pikiran tuh, saya jawab apa ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Beneran dah saya harus berhenti sekolah atau gimana ya? Tahukah saudara, saya cuma berdoa dan saya berkata, Tuhan tolong aku. Di situ saudara, tiba-tiba ayat itu muncul dan berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya jadi ingat, sekalipun saya berprestasi hari itu, ternyata prestasi saya tidak bisa menolong saya. Sekalipun saya beberapa kali memenangkan lomba. Dari SD saya memenangkan lomba Olimpiade IPA.
Kemudian di SMP saya juga juara, walaupun tidak juara 1 ya, juara 5 Olimpiade IPA. Kemudian sejatim, tidak se-Indonesia, sejatim. Ke SMP saya juga ikut lomba MIPA, ternyata juga gak mengatasi masalah saya. Ketika saya duduk di kursi itu, ternyata ya semua prestasi piagam-piagam saya, piala-piala yang saya dapat, ini bukan jawaban dari semuanya. Ini bukan jawaban dari semuanya. Hari itu saya duduk dan saya berkata, Tuhan tolong aku. Tiba-tiba di hati saya itu berkata begini. Tiba-tiba muncul. Tidak tahu munculnya dari mana. Itu loh saudara, yang disebut dengan suara Tuhan. Tiba-tiba di dalam hati saya gak pernah berpikir ada suara begitu. Saya juga gak akan pernah memikirkan suara yang demikian. Tiba-tiba di hati saya muncul sebuah perkataan yang tidak muncul di pikiran saya. Muncul begini. Kalau orang tuamu tidak bisa menyekolahkan kamu, Tuhan yang akan menyekolahkan kamu. Saya sampai duduk, tapi saya gak berani bicara. Saya diem, saya merenung. Saya diem aja. Beberapa waktu berikutnya saudara, saya kembali ke kota tempat saya belajar. Tahukah saudara, tiap bulan tiap minggu mama saya selalu telepon. Tidak ada uang untuk bayar biayamu selama di luar kota. Tidak ada uang. Tapi setiap kali mau menjelang akhir bulan, selalu aja ada berkat yang datang saudara. Sehingga saya bisa sampai lulus. Dan kejadian itu berulang lagi ketika saya kuliah. Keluarga saya bermasalah lebih parah daripada yang daripada yang SMA. Saya juga nggak ngerti bagaimana caranya untuk menyelesaikan keuangan keluarga saya. Lagi-lagi keuangan yang diusik. Tahukah saudara, saya cuma duduk dan saya berkata, Tuhan, aku nggak tahu harus ngomong apa. Hari itu saya saat teduh, saya masih ingat saya duduk di kamar saya, di kamar kos saya, ukurannya 2x3 saudara. Saya duduk, saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya cuma nangis, tapi saya tidak ngomong apapun. Karena saya bingung juga mau ngomong apa. Saya cuma berkata begini, Tuhan, Engkau baik. Saya tidak bisa ngomong apapun. Dan di dalam hati saya juga tidak bisa timbul apapun. Di situ saudara, bahkan semua apa yang sudah saya lakukan, perbuatan baik saya, semua tidak bisa saya andalkan. Dan saya berkata, Tuhan aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah kerjakan ini. Aku ini sudah memperoleh prestasi ini dan lain sebagainya. Ayo sekarang Engkau harus balas aku. Gak bisa. Ternyata semua yang ada di dalam pikiran saya hari itu sekali lagi Tuhan ambil alih. Dan Tuhan berkata bahwa jangan menggunakan pengertianmu sendiri. Saya duduk di kasur saya dan saya berkata begini, Tuhan Kau baik. Sambil saya memuji Tuhan, nyembah Tuhan, sambil saya nangis. Tahukah saudara, hari itu Tuhan tidak berkata apa-apa, tidak muncul seperti waktu saya SMA. Tidak ada kata-kata yang muncul di dalam hati saya. Saya masih ingat banget. Tapi satu kali, ketika saya mau menuju pagi-pagi itu saudara ya, saya bangun tidur, saya mau pergi kuliah pagi waktu itu. Saya bangun tidur, kemudian saya pergi ke kamar mandi. Saya nggak sadar saudara, tapi nggak sadar waktu itu ya, antara sadar dan tidak sadar. Hari itu namanya orang ngantuk ya. Pergi ke kamar mandi, saya biur badan saya dengan air, saya mandi gitu ya. Tiba-tiba saya sadar di telinga saya, di sebelah kanan telinga saya, ada orang yang menyanyi lagunya kayak gini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya itu kaget, saya di kamar mandi nangis. Saya nangis dan saya berkata, Tuhan thank you. Saya nangis. Saya nggak tahu saudara berapa lama saya di kamar mandi. Saya nangis sejadi-jadinya.
Karena kondisinya hari itu benar-benar parah keluarga saya. Nangis sejadi-jadinya saya berkata bahwa aku percaya kepadamu. Saya kembali ke kamar. Saya berlutut, saya nangis saudara. Saya cuma berkata bahwa Tuhan, ternyata kehadiranmu itu lebih dari cukup di dalam hidup. Mungkin tidak ada orang yang langsung datang di depanku dan berkata, ini ada uang segepok, aku akan tolong keluargamu. Atau gak ada orang, gak ada kemudian jalan keluar ini saya gak melihat sama sekali hari ini. Tapi kehadiran Tuhan itu menjadi cukup di dalam hidup saya. Saya jadi tenang, teduh hari ini. Tahu gak saudara? Ketika engkau membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan di dalam hidupmu. Tuhan itu bukan sekedar hanya membiarkanmu, tapi dia akan menyatakan dirinya di dalam hidupmu. Katakan amin. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku dan aku melakukannya. Masih ingat saudara? Khotbah Pastor Lani di tanggal 19 April. Believe the impossible. Percaya akan segala sesuatu yang tidak mungkin. Sebab Allah bisa melakukannya. Tahukah saudara? Yang kedua, syarat yang kedua. Kita percaya penuh kepada dia. Itu aja. Percaya. Di dalam keadaan belum melihat. Engkau harus berkata, aku percaya kepadamu. Dalam keadaan engkau sudah melihat jalan. Engkau harus berkata, aku percaya kepadamu. Di dalam sulit engkau berkata, aku percaya kepadamu. Di dalam sukacita engkau berkata, aku percaya kepadamu. Di dalam engkau di bawah sekali. Sekalipun tidak ada jalan, engkau berkata, memang tidak ada jalan Tuhan. Tapi aku percaya engkau bisa buat jalan. Amin saudara. Amin. Dua hal itu yang Tuhan minta. Percaya kepada dia. Dan yang kedua saudara, lakukan firman-Nya. Maka dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu seorang diri. Dia mengasihimu. Hari ini, di dalam ketika saya berdoa buat Anda, sementara saya membawakan firman Tuhan, saya berdoa di dalam hati buat Anda semua yang mendengarkannya. Ada orang-orang yang hari ini sedang melihat, Anda sedang beribadah, menonton live streaming ini saudara. Ada orang-orang, engkau hari ini berada di dalam satu masa, engkau begitu merasa sendirian, engkau merasa sedih. Saya gak tahu masalahmu apa. Engkau yang tahu, masalahmu cukup besar. Engkau gak bicara kepada banyak orang. Bahkan ada beberapa dari antaramu hanya yang tahu kesakitan dari hatimu itu adalah kamu sendiri. Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Kalau Tuhan bertanggung jawab atas hidup setiap orang-orang di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam tokoh-tokoh Alkitab, di dalam hidup saya, Tuhan juga akan bertanggung jawab atas hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Undang Yesus setiap hari, setiap saat berkuasa atas hidupmu. Menguasai hati pikiranmu atas hidupmu. Dia gak akan pernah meninggalkanmu saudara. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Persiapkan hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar. Biar hari ini Tuhan memulihkan hatimu, Tuhan menguatkan hatimu kembali. Bahkan kalau hatimu sudah jadi puing-puing, hidupmu bahkan kau berkata, kayaknya tidak mungkin, tidak ada harapan. Di dalam Tuhan ada harapan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Mari undang Yesus masuk di dalam hatimu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari letakkan tanganmu di dada saudara. Saya melihat ada orang-orang yang hari ini sedang menangis di dalam ruangan di tempat di mana engkau hari ini beribadah saudara. Letakkan tanganmu di dada. Tidak semua memang, tetapi ada banyak di antaramu yang hilang harapan di dalam hidupmu. Ada juga yang merasakan sendirian, ada juga yang merasa ditinggalkan, ada juga yang merasa bahwa kecewa dan lain sebagainya. Saudara, mari letakkan tanganmu di dada. Saya mau berdoa buatmu hari ini. Mari sama-sama tirukan apa yang hari ini saya berdoakan saudara. Tuhan Yesus, mari datang di dalam hidupku, tinggal di dalam hatiku setiap saat. Jangan hanya hari ini, tetapi setiap saat di dalam hidupku. Tuhan, Engkau segalanya. Aku tidak dapat hidup sendiri. Aku percaya kepadamu. Engkau mati buatku di atas kayu salib. Engkau bangkit. Engkau naik ke surga juga untukku ya Tuhan. Dan aku percaya Engkau ada di dalam kehidupanku sejak aku mengundangmu ya Tuhan masuk di dalam hidupku. Dan aku percaya ya Tuhan, Kau memberikan damai sejahtera. Hari ini biarkan Tuhan hari ini memenuhi relung hatimu, memenuhi hatimu yang kosong itu, yang banyak sekali hal yang kau khawatirkan, banyak hal yang kau bingungkan, engkau takutkan. Biarkan Tuhan hari ini memegang kendali di dalam hati dan hidupmu. Biar Tuhan memeluk hidupmu. Biarkan Tuhan hari ini melayani engkau saudara. Biarkan hari ini Tuhan
memegang tanganmu saudara. Biar Tuhan melayanimu beberapa saat ke depan ini. Dan katakan kepada dia, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu. Dan hari ini ada banyak harapan yang hilang akan kembali lagi di dalam kehidupanmu. Akan kembali lagi di dalam kehidupanmu. Engkau tidak lagi hidup dengan putus asa. Matamu tidak akan menjadi mata yang kosong lagi. Engkau punya tujuan di dalam hidupmu. Engkau kembali bangkit. Kau punya semangat lagi. Kau punya sukacita. Kau punya damai sejahtera. Dan hari ini Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang baru di dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan hikmat di dalam hidupmu. Mari sembah Tuhan sama-sama. Mari katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Syadaya raya 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 raya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syarabarabarabarabarabarabaraba. Syakarabarabarabarabaraba. Yara, yara, yara. Irabaka, yaraba, yara, yara, yara. Syana, yaraba, yara. Kina, yarabarabarabarabarabarabaraba. Kina, yara, yara, yara. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Selama kita menyembah Tuhan tadi, Tuhan letakkan di dalam hati saya ada beberapa Army of God di mana hari ini melihat hari ini engkau tuli, engkau sedang mengalami ketulian di telingamu. Tuhan tidak sebut siapa orangnya, tapi Tuhan berkata di dalam hati saya keras sekali, tuli, 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 berkali-kali. Engkau yang hari ini menderita penyakit tuli, saudara, letakkan tanganmu di telinga, di tempat di mana engkau nggak bisa mendengar. Entah itu kedua-duanya atau salah satunya. Dan salah satu tanganmu letakkan di layar. Aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau hadir di sana juga. Aku hardik setiap penyakit tuli di dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus pergi. Dan kesembuhan yang daripada Tuhan hari ini turun atasmu. Mulai dari hari ini kesembuhan akan terjadi di telingamu. Dan saudara, Tuhan memberikan kado yang istimewa buatmu. Tuhan mengasihimu. Tuhan menyembuhkanmu hari ini. Untuk menunjukkan kepadamu, Dia gak pernah lupa atas hidupmu. Dia gak pernah meninggalkanmu. Dia mengasihi hidupmu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih kalau hari ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kami semua. Tuhan sudah menyatakan juga ya Tuhan penyertaan hadirat-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan materaikan seluruh firman Tuhan kepada hidup kami, supaya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, kasih daripada Yesus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus. Dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua berkat yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.